Halo co-friends, pada soal ini terdapat data dari sifat fisis dua zat yang tidak dikenal. Kemudian ditanyakannya jenis ikatan yang terdapat pada senyawa Y dan Z. Berturut-turut itu apa gitu. Baik, kita lihat di sini pertama-tama kita tahu ikatan itu ada dua macam gitu, ikatan ionik dan juga ikatan kovalen. Ikatan ionik merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya gaya elektrostatis antara ion yang berlawanan muatan, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion positif dimiliki logam dan ion negatif dimiliki unsur non-logam. Untuk ikatan kovalen itu sendiri merupakan ikatan antara unsur non-logam dengan unsur non-logam yang lain dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ikatan kovalen ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang kovalen polar dan juga kovalen non-polar. Di sini saya taruh tabel sifat ikatan ion dan juga kovalen. Sifatnya itu ada titik didih, hantaran listrik, dan juga kelarutan dalam air. Untuk ikatan ion, titik didihnya tinggi, sedangkan kovalen polar itu rendah dan juga non-polar juga rendah. Untuk hantaran listriknya, ikatan ion pada padatan itu tidak menghantarkan listrik, pada lelehan yang menghantarkan listrik, dan juga larutan menghantarkan listrik. Sedangkan pada kovalen polar, pada padatan dan lelehannya tidak menghantarkan listrik, tapi pada larutannya menghantarkan listrik. Untuk kovalen nonpolar itu pada padatan, lelehan maupun larutan tidak menghantarkan listrik semua, teman-teman. Nah, untuk kelarutan dalam airnya, ion itu larut dalam air. Untuk kovalen polar juga larut dalam air, sedangkan pada kovalen nonpolar tidak larut dalam air. Nah, setelah kita ketahui sifat dari ikatan ion dan juga kovalen, kita lihat di sini pada tabel senyawa Y dan Z itu memiliki titik didih. Y itu 32 derajat Celcius dan Z itu memiliki 804 derajat Celcius. Jadi Y itu lebih rendah dan Z itu tinggi gitu kan. Jadi kita tahu bahwa yang Z itu sudah pasti ion, ikatan ion. Sedangkan pada yang Y ini kita belum tahu kovalen polar atau non polar. Lihat pada daya hantar listriknya. Daya hantar listrik dari larutan Y itu tidak menghantarkan listrik. Berarti karena pada tabel diketahui bahwa kovalen nonpolar itu larutannya tidak menghantarkan listrik, jadi kita dapat menjawab soal ini yang Y itu ikatan kovalen nonpolar. Jadi jawabannya ada pada opsi C, kovalen nonpolar dan ion. Sekian, sampai jumpa pada soal selanjutnya.